HP sampai yang model Oracle, AWS atau AWS, itu semuanya ada di Metrodata. Jadi lebih dari 100 global brand. Jadi kalau mengenai Metrodata sebagai perusahaan teknologi, itu yang terlengkap, mau hardware, software, mau implementasi, semuanya bisa disupport oleh Metrodata. Oke, next. Nah, untuk tim manajemen sekarang tadi sudah disebutkan oleh Bu Melani siapa saja yang sudah hadir, mungkin sebagai latar belakang saja. Di dalam level komisaris sebagai salah satu pendiri Metrodata ada diwakilkan oleh Pak Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris dan Pak Ben Aristarkus Widiatmodjo sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Pak Tanan adalah Komisaris Independen. Nah, untuk semua direksi, kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, pengalamannya tidak ada yang hanya di bawah 5 tahun. Jadi rata-rata di atas 10 tahun, bahkan berapa lebih dari 30 tahun. Artinya memang sudah ada regenerasi, namun dari sisi grup, karena Metrodata itu grup ya, banyak anak usahanya. Nah, itu sudah pengalamannya malang melintang di dunia informasi teknologi. Jadi meskipun sekarang mungkin kesannya saham teknologi lagi naik turun, istilahnya Metrodata tetap punya pengalaman karena dari bapak-bapak yang ada di slide ini dan hadir saat ini. Nanti masing-masing akan menjelaskan sesuai dengan bidangnya. Pak Agus ini nanti lebih menjelaskan soal distribusi, bisnis distribusi, Pak Syafril mengenai bisnis solusi. Nanti untuk keuangan oleh Pak Randi. Oke, next. Nah, untuk struktur perusahaan Metrodata Group sendiri, kita bisa lihat di sini. Jadi tadi kita bilang kan Metrodata istilahnya distribusi hardware dan software itu ada di bawah PT Sinex Metrodata Indonesia. Nah, itu kerjasama sama Sinex Taiwan. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, Sinex Taiwan itu adalah perusahaan distributor IT terbesar di dunia. Jadi terbesar di dunia, bukan terbesar di Asia aja. Bisa search. Nah, itu adalah mitranya untuk Metrodata mendistribusi hardware dan software di Indonesia. Jadi di bawahnya itu juga ada My Account untuk e-commerce-nya. Jadi Metrodata bukan e-commerce yang seperti e-commerce marketplace, tapi lebih ke arah untuk bisnis support tender-tender ke program pemerintah, e-katalog dan sebagainya. Dan juga ada assembly-nya karena beberapa produk IT itu perlu ada lokal content. Nah, untuk solusi dan konsultasi sendiri itu ada dua anak usaha utama, yaitu PT Mitra Integrasi Informatika dan PT Soltius Indonesia. Jadi itu adalah kedua anak usaha yang Soltius itu lebih ke fokus solusi untuk brand SAP. Nanti Pak Budi di sini juga akan menjelaskan lebih lanjut, dan juga ada PT Mitra Integrasi Informatika yang lebih ke arah solusi secara general, secara umum. Nah, selain anak usaha yang dimiliki lebih dari 50% itu, ada juga investasi Metrodata, yaitu di PT Paket Sistem, itu adalah untuk bisnis di bidang ICT broadband, dan juga yang baru juga dibentuk adalah PT Kakafly Metrodata. Itu juga joinan dengan perusahaan marketing intelligence agency dari Taiwan. Nah, itu juga baru dibentuk untuk mendevelop bisnis data development dan marketing di Indonesia. Nah, dari sisi pemegang saham kita bisa lihat bahwa pendiri atau founder itu diwakilkan oleh PT Ciputra Corpora dan Ibu Media Lengke. Jadi 35,8 dan 16. Selebihnya itu bisa dibilang publik. Baik Pak Sukarto Buyung yang beliau sudah mengumpulkan dari 10 tahun yang lalu saham Metrodata, hingga Pangelin itu juga dia fund dari Singapura dan sudah memiliki saham Metrodata lebih dari 7 tahun. Selebihnya publik. Jadi benar-benar publik itu cukup dominan di dalam Metrodata. Jadi Metrodata bisa dibilang perusahaan yang publik, yang benar-benar publik, karena publiknya itu sudah di atas 34, kalau di total Pak Sukarto dan Pak Ngolin udah lebih dari 40. Pemegang saham sekitar 16.500. Dan ini unik karena di dalam sektor teknologi IDX, Metrodata asetnya juga terbesar dibanding perusahaan teknologi lainnya. Next, dari sisi sales dan juga Pak, next. Mungkin saya balik ke Bu Melani untuk masing-masing unit bisnis. Terima kasih. Mungkin langsung ke Pak Agus untuk distribusi. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Dion. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian.
Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai unit distribusi dari Metrodata Group. Ada 4 agenda kita mengenai sistem distribusi dan logistik, portofolio produk, dan kemudian juga mitra-mitra baru yang kita ageni dan strategi tahun yang akan datang. Next. Oke, kami di dalam distribusi bisnis ini harus memiliki efisiensi yang tinggi. Jadi kita membangun jaringan distribusi ini untuk bisa melayani seluruh wilayah di Indonesia. Kita mempunyai 20 lokasi coverage yang bisa menjangkau sampai dengan 150 kota di Indonesia, dengan delivery-nya adalah next day, hari berikutnya. Di dalam masa pandemi ini juga kami membangun omni-channel distributions, di mana kita bisa dikontak dari offline maupun dari online melalui e-commerce, melalui API, dan yang lain-lain, semuanya lengkap. Jadi kita bisa dihubungi online maupun offline gitu ya. Dan kita mempunyai jaringan logistik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi-lokasi yang prima. Gitu. Next. Ini adalah portofolio yang kita miliki. Seperti tadi Pak Dion sebutkan, kita hampir menangani mungkin 90% lebih dari produk-produk IT yang ada di Indonesia ini, sehingga kita ingin perusahaan Metrodata ini stabil. Karena portofolio di dalam IT ini hari ini bisa nomor 1, besok bisa diakuisisi oleh yang lain. Dengan kita menangani hampir seluruh merek IT, kita punya keyakinan bahwa produk bisnis kita akan stabil walaupun ada goncangan-goncangan dalam merek-merek tertentu. Gitu. Next. Jadi kita mulai dari desktop sampai dengan server kita miliki. Hari ini kita juga menambah terus produk-produk untuk melengkapi portofolio kita. Ada 5 produk yang kita ageni tambahan tahun ini, sehingga melengkapi seluruh portofolio yang ada dengan kita sekarang ini. Kemudian tahun yang akan datang, kita punya arah, kita ingin menjadi pemain yang dominan, yang punya reputasi yang cukup tinggi di Indonesia. Kita kepingin punya jarak yang cukup besar daripada kompetisi kita. Jadi kita mau far dominan dalam bisnis distribusi ini. Dan kita juga ingin meningkatkan share of wallet kita di vendor-vendor besar maupun di reseller yang besar. Seperti kita tahu, tahun ini maupun tahun depan beritanya banyak yang negatif, tapi kami yakin dalam setiap situasi kita punya kesempatan yang lebih baik untuk kita menjadi nomor 1. Jadi kita ingin dalam situasi yang sulit ini kita mau increase, kita punya share of wallet di big vendor maupun big reseller. Dan kita juga ingin menambah produk ya dengan lebih banyak lagi, karena dalam masa sulit biasanya orang ataupun kompetitor kita akan memperlambat atau mengurangi investasinya. Kita ingin tetap agresif di sini. Dan kita juga ingin memperbesar channel coverage kita di semua sektor bisnis yang kita miliki, dari IT, telekomunikasi, komponen, dan semuanya. Dan kita ingin juga menjalin pendekatan-pendekatan yang spesial untuk vendor-vendor yang punya potensi untuk meningkat dalam masa-masa sekarang ini. Dan kita juga tidak lupa ingin mencari aktif terus untuk unorganic business, kita mencari merger acquisition opportunity yang ada di bisnis distribusi ini. Demikian tadi strategi kita yang kita akan jalankan di bisnis distribusi Metrodata untuk tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, selamat pagi, nama saya Safril. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini sekarang mau diskusi mengenai bisnis solusi. Jadi cukup banyak agenda topiknya, cuma jangan khawatir karena saya membahasnya secara cepat ya.
Jadi dari mulai 8 pilar solusi digital yang selama ini kita udah fokus hampir kurang lebih 6 tahun terakhir sampai seterusnya sampai ke Metrodata Academy gitu. Ya, next. Jadi kalau kita lihat perjalanan 8 pilar digital solutions ini, kita sangat baik progresnya dan kita termasuk yang leader di bidang solusi di Indonesia. Khususnya 8 pilar solusi yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lihat sendiri, ada 8 pilar yang kita fokuskan. Dan itu terbukti di mana profitability kita tuh meningkat luar biasa. Baik dari segi pendapatan, kita bertumbuh di tahun termasuk yang challenging di 2022 ini kurang lebih 26%. Sedangkan laba bersih bertumbuh 18%. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan pertumbuhan penjualan dan juga laba bersih sebesar itu. Dan juga yang paling penting adalah dengan adanya kita fokus di 8 pilar tersebut, membuat company kita sangat stabil. Kenapa? Karena kita pendapatan tersebut kita mempunyai recurring income kurang lebih 36% sampai dengan 9 bulan tahun 2022 ini. Moga-moga sampai akhir tahun kita bisa mencapai sekitar 40%. Jadi dengan adanya semua informasi mengenai keadaan ekonomi tahun depan, kita cukup sangat yakin kita masih tetap akan bisa bertumbuh di bidang solusi ini. Karena yang pertama, recurring income kita ada sekitar 36-40%, sehingga kita mencari pertumbuhan di area yang sisa 60% lagi gitunya, ya. Dan perusahaan-perusahaan Indonesia tetap melakukan komitmen untuk investasi ke digital transformasi, karena ini adalah kesempatan perusahaan-perusahaan tradisional untuk bertanding dengan fintech atau digital technology company yang kita sudah lihat mulai ada sekitar 10 sampai 12 perusahaan yang melakukan layoff. Jadi ini opportunity untuk perusahaan-perusahaan tradisional untuk mempercepat digital transformasinya, karena si digital technology pasti agak slow down di tahun depan, ya. Dan juga cloud business, kita ngelihat sampai dengan 9 bulan pertama ini kita bertumbuh 63%. Target kita di akhir tahun itu bertumbuhnya 100%. Jadi masih ada 3 bulan lagi kita meningkatkan consumption di hyperscaler atau cloud ini, ya. Dan juga yang kita lihat juga kita sangat fokus dari segi kesiapan daripada human resources. Kita sangat fokus karena kita jualnya jasa, ya. Jadi kita mempunyai kurang lebih ada 1.000 konsultan, ya, baik dari segi teknologi dan juga dari segi bisnis. Plus kita didukung kurang lebih ada 600 developers yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan kita, terutama di bidang financial services industry dan juga oil and mining gitu. Next. Ini adalah beberapa pelanggan utama kita. Jadi kita meng-cover hampir semua industri. Yang terbesar kontribusinya tetap daripada bank dan jasa keuangan, telekomunikasi, oil and gas gitunya. Coba Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga lihat, kita juga sudah mulai kurang lebih 3 tahun terakhir tuh masuk di area e-commerce dan fintech ini. Ya, nanti saya cerita di next slide berikutnya. Ini adalah industri yang kita fokus. Ada 3, yaitu dari segi financial services industry yang kita lihat pertumbuhannya tahun ini juga sudah hampir 3 tahun lah, pertumbuhannya cepat sekali karena perusahaan-perusahaan di financial services industry, terutama di perbankan dan juga di multi finance gitunya, mereka melakukan transformasinya luar biasa cepat. Jadi mereka bersaing dengan fintech ataupun dengan bank digital, ya. Jadi mereka melakukan pembangunan modernisasi daripada aplikasi dengan yang dia sebut super apps. Jadi Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah lihat contohnya seperti LinkedIn di Bank Mandiri, ya. Dan juga nanti saya sharing juga pertumbuhan yang sangat luar biasa. 2 tahun terakhir kita fokus di public sector, pertumbuhannya sangat besar, ya. Dan juga tahun depannya kita melihat akan makin besar karena pemerintah pun melakukan digital transformasinya dengan sangat cepat, dengan melakukan juga beberapa strategi BUMN dan juga kementerian itu mereka meng-hire profesional karena mereka nggak bertumbuh bertahan dengan karyawan yang sudah ada. Mereka meng-hire baik itu yang menjadi pegawai permanen ataupun sistem kontrak, orang-orang yang jagoan di dunia IT ini, ya, pakar-pakar profesional mereka hire, sehingga mereka pun investasi di IT-nya kalau dulu lebih banyak di hardware, sekarang mereka akan lebih banyak ke arah solusi.
Dan yang ketiga digital native, kita lihat mereka dipacu beberapa yang unicorn tersebut yang sudah go public, mereka harus meningkatkan di samping pendapatan, terutama untuk laba bersih, ya, karena mereka udah public listed company dan juga beberapa investor mereka juga sudah mulai agak menahan dalam rangka kucuran dananya, ya, sehingga mereka harus lari ke efisiensi, baik dan kita lihat menutup bisnis-bisnis yang tidak profit, mengurangi jumlah karyawan, dan kita lihat itu sekarang mereka 100% cloud, ya. Jadi mereka akan melakukan efisiensi yang berikutnya lagi sudah mulai berjalan, yaitu di bidang IT-nya sendiri. Ya, dari segi penggunaan software mereka akan review ulang. Dan juga bisa aja nih prediksi saya pribadi, mereka juga mungkin kombinasi hybrid. Kalau sekarang mereka 100% di cloud, ya, karena kalau kita lihat ya lama-lama cloud itu makin besar penggunaannya makin mahal. Ya, jadi mereka bisa aja nanti mulai membeli lagi hardware tersebut, ya. Jadi kita juga melihat itu suatu alternatif potensi yang kita fokus sekarang ke digital native, sehingga mereka begitu switch ke hybrid model itu kita sudah sangat siap, ya. Tadi yang saya sebutin solusi-solusi ada 6 yang kita fokuskan, di samping yang tadi 8 pilar, ini adalah fokus-fokus yang kita pertajam lagi gitu, ya. Baik dari segi yang 8 pilar, mungkin juga hyperscaler, kita lihat AWS, ada Google, ada Azure, dan juga nih yang newcomer juga yang lagi kencang yaitu Huawei, jadi kita juga berpartner dengan mereka gitu, ya. Dan juga nomor 3 yaitu multi cloud security, kita lihat serangan ransomware itu makin kencang, ya, makin sering terjadi, dan juga fraud di dunia FSI, ya, industri itu makin sering. Dan juga bisnis application kita berjualannya hampir semuanya hampir menuju 100% ke arah SaaS model, ya. Dan juga big data analytics, dan yang terakhir yaitu BI-FAST yang kita sangat sukses di tahun kemarin dan tahun ini, dan juga kita akan dapat juga itu standar nasional open API pembayaran yang ini fase 2 daripada BI-FAST, ya. Dari segi organisasi kita akan memperbanyak, yaitu dari segi subject matter expertnya, dan juga kita sendiri sudah set up 1 tahun yang lalu khusus perusahaan-perusahaan untuk berjualan di public sector dengan men-set up company sinergi transformasi digital. Itu adalah salah satu komitmen Metrodata, kemudian potensi di area public sector yang sangat besar, ya. Next. Bapak Ibu bisa lihat dari kita dan kesiapan kita. Dulunya kita sangat strong di on-premise, kurang lebih 6 tahun terakhir kita sudah siap dengan arah solusi yang bersifat tadi cloud di hyperscaler, dan juga sekarang yang lagi trending yaitu adalah hybrid. Ini adalah contoh solusi di managed services yang kita bisa jual dan kita pasarkan, dan kita sudah siap dengan reference, jadi bukan mulai dari baru gitu. Next. Contohnya ini ada beberapa use case di area cloud business, ya. Kita lihat tahun 2021 kita revenue di hyperscaler itu sekitar $5 juta. Tahun ini 2022 itu $10 juta. 2023 kita harapin tuh journey-nya mencapai $20 juta, malah menurut saya bisa lebih juga, ya. Ini adalah contoh-contoh use case yang kita sudah jalanin dan kita berhasil melakukan implementasi di Indonesia, ya. Dan ini kita tinggal replicate di tahun 2023 dan seterusnya. Next. Dan juga dari segi big data dan analytics, ya, hampir semua perusahaan akan memulai dan sebagian besar juga sudah menjalankan, ya. Jadi ini beberapa solusi yang kita punya untuk big data and analytics. Sampai ke arah sekarang banyak sekali use case yang customer minta, yaitu dari segi artificial intelligence and machine learning. Jadi itu adalah journey-nya dari mulai data warehousing dulunya, sekarang namanya big data, data analytic, dan berikutnya lagi yaitu mereka menuju ke AI dan machine learning. Dan itu sangat banyak sekali permintaan tersebut baik di financial service industry sampai dengan di area yang Indonesia sangat kuat, yaitu fast moving consumer goods dan juga pharmaceutical. Jadi dengan strongnya kita dengan solusi ERP, install base kita yang besar sekali, kita sangat mudah untuk memasuki solusi big data analytics ini, karena kita sangat ngerti core application data-data yang mereka ingin tampilkan, ya. Dan
Dan juga portfolio solutionnya Bapak Ibu bisa lihat kan banyak sekali ya brandnya, karena memang nggak ada satu brand di dunia ini yang bisa memberikan total solution di big data analytics, sama juga dengan security, nanti bisa kita lihat. Dan sebagian besar, hampir 60% solusi yang kita jual ini udahlah berbasis cloud. Jadi itu big data analytics itu kita jalanin udah berbasis cloud, terutama lebih banyak di Google Platform dan juga di Azure. Next. Sedangkan di digital business platform, khususnya di FSI industry, kita sangat strong karena kita mulainya dulu dengan middleware, kemudian kita masuk ke area microservices. Jadi kita bisa lihat buat kita sangat strong, contohnya seperti di Bank Mandiri, LinkedIn itu platformnya dibangun menggunakan teknologi Red Hat, ya, OpenShift. Jadi contohnya kita yang partner yang pertama di Indonesia dan satu-satu Indonesia yang sudah siap dan punya referensi seperti LinkedIn tersebut ya. Jadi kita sangat strong di sana, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mengembangkan solusi yang sama ke bank-bank yang lain gitu ya, akan membangun support app tersebut ya. Dan juga ya API semua bank akan buka gitu ya, sehingga mereka bisa connect kemanapun untuk mendapatkan fee-based income ya. Next. Sedangkan mengenai security dengan banyaknya serangan tersebut, kita sudah siap 3 tahun terakhir dengan memberikan solusi-solusi yang bersifatnya consulting di security tersebut, di samping nantinya kita memberikan solusi dalam bentuk produk dan implementation. Jadi di Indonesia banyak sekali terjadi serangan karena apa? Yang pertama dari segi identify-nya customer itu belum lengkap sekali, aset-aset mana yang perlu diprotek ya. Dan juga mereka sebagian besar sudah mulai melakukan protection, cuma mereka masih lupa tuh melakukan detection. Jadi sangat penting dengan kita offering seperti Security Operation Center, mereka mestinya setiap hari, setiap waktu itu memonitor ada gerakan-gerakan yang aneh nggak, ya, sebelum terjadinya serangan ransomware tersebut. Sebagai contoh tuh, sebetulnya pengalaman kita melakukan forensik, kita bisa lihat akhirnya ketahuan beberapa hari, beberapa minggu sebelum terjadi serangan tuh sebetulnya sudah ada indikasi-indikasi, baik dari segi tiba-tiba ada satu user ID diganti-ganti passwordnya berulang-ulang, ada yang memindahkan data dalam jumlah tertentu cukup banyak, jadinya, dan itu beberapa yang mendapatkan email yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itu sebetulnya ada contoh-contoh yang sangat sederhana yang sebetulnya bagian daripada indikasi akan terjadi serangan daripada ransomware tersebut ya. Dan serangannya itu sekarang tingkat serangannya itu luar biasa, bisa menghentikan bisnis ya. Kalau dulu cuma email yang terdampak, sekarang sampai dengan core application yang terdampak gitu. Jadi beberapa perusahaan, contohnya ada beberapa customer kita itu sampai bisnisnya jadi terganggu gitu ya. Dan ransomware-nya seperti biasa kan, datanya di lock, nggak bisa dibuka kecuali dia diberikan uang ya. Dan juga berikutnya lagi setelah kena serangan itu gimana ya untuk recovery-nya bisa secepat mungkin seperti apa. Jadi customer yang tidak siap dengan recovery-nya berarti sistemnya akan down bisa 1 hari, bisa 5 hari, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu ya. Jadi ransomware pun bisa menyerang sampai backup-nya yang customer punya, sehingga pada waktu mereka mau restore pun nggak bisa datang ya. Jadi itu sangat penting juga melakukan backup dan recovery dengan proper. Beberapa malah selamat yang masih menggunakan traditional backup, yaitu menggunakan tape, karena kalau tape itu kan offline ya, tidak termasuk di dalam jaringan gitu. Next, ini adalah contoh-contoh ya portfolio solution yang kita punya. Dari mulai identify, protect, detect, respond, dan recover. Bapak Ibu bisa lihat software-nya cukup banyak sekali dan kita mempunyai expert untuk bagian masing-masing portfolio tadi ya. Next. Sedangkan dari segi public sector ini kita lihat kita sangat fokus ke sana. Kenapa? Karena pertumbuhan jumlah order kontrak yang kita dapat itu luar biasa besar. Jadi malah hampir 3 kali lipat ya. Jadi tahun 2021 kita cuma 232 miliar, 2022 kita tutup buku, Desember kita harapkan bisa mencapai 650 miliar. Sedangkan di 2023 ini masih sangat konservatif, menurut saya bisa sampai lebih
dari 1 triliun ya, mungkin sekitar 1,3 sampai 1,5 triliun. Jadi kita ini adalah salah satu pertumbuhan revenue untuk di bisnis solusi yang cepat sekali pertumbuhannya dan absolute amount-nya besar ya. Dan juga kita juga mulai masuk ke platform seperti LKPP, LPSE dan juga Padi UMK ya, karena makin banyak BUMN dan pemerintahan tersebut melakukan tender melalui platform ini. Ya, next. Yang penting juga kesiapan daripada resources ya. Jadi seperti juga Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita, Pak Jokowi selalu, even Pak Erick Thohir juga sangat mendukung program-program seperti yang kita ikut serta namanya Metrodata Academy. Jadi kita juga sangat membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga-tenaga, baik dari segi yang tadi developer, dari segi security pun kita sudah siap dengan security bootcamp-nya, termasuk juga tenaga-tenaga teknis untuk infrastruktur. Jadi kita kerjasama tadi dengan security, dengan Easy Council, yang juga dengan dengan Microsoft pun kita ikut serta namanya Satu Talent gitunya, dan juga program-program terutama dari Pak Nadiem yang namanya Kampus Merdeka dan juga internship. Jadi kita juga sangat membantu program magang tersebut. Jadi bisa 6 sampai 12 bulan para siswa yang mau lulus itu kita terima di internship sehingga kita bisa tahu kualitasnya yang mana yang baik untuk kita rekrut jadi karyawan kita ataupun kita bantu salurkan ke para pelanggan kita. Sehingga journey kita untuk mencapai 1000 developers tahun depan itu mestinya bisa kita capai. Sekian, terima kasih dari saya. Next, Budi. Ya, terima kasih Pak Safril. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Budi Halim. Kita coba lihat sekilas bisnis consulting di bawah PT Solsius Indonesia. Next. Ya, jadi PT Solsius Indonesia sebagai penyedia layanan solusi bisnis berbasis IT, pada awalnya memang kita fokus lebih kepada solusi untuk enterprise resource planning yang kita bawa dari partner kita SAP ya. Namun seiring dengan perkembangan transformasi digital di mana requirement dari pelanggan-pelanggan kita menjadi semakin kompleks dan juga menjadi semakin luas, maka sama seperti sister company kita di unit solusi, akhirnya portfolio dari layanan Solsius pun berkembang. Jadi saat ini Solsius tidak hanya menyediakan layanan untuk ERP saja, tapi kami juga menyediakan layanan-layanan lain yang kami kelompokkan dalam pilar-pilar khusus juga, seperti di layanan unit solusi. Ya. Khusus untuk Solsius Indonesia sendiri, pengalaman kami sudah cukup luas di berbagai macam industri. Kalau bisa dilihat dari slide yang ada di depan kita, baik mulai dari industri otomotif, consumer goods, maupun yang cukup unik seperti media dan transportasi, Solsius sudah punya pengalaman untuk implementasi berbagai macam solusi di industri-industri tersebut. Yang memang industri yang paling kuat di bawah Solsius itu adalah consumer goods, manufacturing, dan distribusi. Namun untuk industri-industri yang lain pun kami sudah punya pengalaman yang cukup di sana. Next-nya. Ya, sebagai perusahaan consulting tentunya ada beberapa prioritas kami untuk tahun depan. Ya, di mana kita juga mulai melihat market-market lain di samping market yang kita fokuskan saat ini. Karena kita juga membawa solusi-solusi baru seperti layanan cloud dan lain sebagainya, di mana ada potensi di industri-industri lain yang saat ini belum kita jangkau. Ya, di samping itu juga kita ingin terus meningkatkan kualitas layanan project management kita dengan terus meningkatkan kualifikasi dari para project Oke, ya, mohon maaf ya, mungkin tadi ada noise ya dari peserta lain. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi kami juga fokus untuk meningkatkan kualifikasi dari para pimpinan proyek kita atau project manager kita sehingga seluruh proyek kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan seperti tadi kita ketahui bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani customer-customer kita juga sangat beragam, sehingga kita juga berpartner dengan rekan-rekan baik dari dalam maupun luar negeri untuk memberikan layanan yang optimal gitu ya. Di samping itu juga kita melihat potensi yang ada
untuk penjualan hardware dan juga cloud, selain juga solusi-solusi ERP yang biasa kita bawa, ya, terutama untuk cloud yang potensinya masih sangat besar sekali. Ya, nanti mungkin di slide berikutnya kita akan lihat salah satu strategik inisiatifnya adalah masuk ke cloud yang lebih dalam. Ya, di samping itu juga kebutuhan untuk membuat solusi-solusi custom, ya, di atas ERP mereka juga terus meningkat dan menjadi semakin kompleks, sehingga juga kami terus mengembangkan area ini, gitu. Namun tidak bisa kita pungkiri sebagai penyedia layanan, kita juga harus tetap fokus kepada human resource kita, baik dari tim sales kita maupun juga konsultan kita, ya. Kita terus melanjutkan program training kita untuk terus mengenerate talent pool kita dan juga membuat Solsius menjadi tempat yang nyaman untuk para konsultan kita, karena kompetitor kita pun juga kompetisi untuk saling membajak juga bisa kita minimalkan, gitu. Ya, mungkin nextnya. Ya, ini salah satu dari strategi partnership yang sedang kita garap adalah dengan salah satu cloud provider, di mana kita akan lebih fokus untuk menyediakan berbagai macam layanan dari cloud provider tersebut, mulai dari infra, lalu juga kita akan masuk ke area platform, dan juga layanan-layanan lain yang sejalan dengan pilar-pilar solusi yang kita bawa. Terima kasih, saya rasa cukup situ. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Budi, juga Bapak Direksi Perseroan atas laporan tinjauan dan strategi bisnis dari masing-masing unit bisnis. Selanjutnya kami mengundang Bapak Randi Kartadinata untuk menyampaikan kinerja keuangan kuartal 3 tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan kinerja keuangan 2022 dan ke depannya. Kami persilakan kepada Bapak Randi untuk memulai. Ya, terima kasih Ibu Melani. Selamat siang teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mengenai kinerja 2021. Kita juga mau flashback ke belakang beberapa tahun ke belakang untuk melihat bagaimana performance daripada Metrodata. Kemudian akan dilanjutkan dengan kondisi daripada kinerja keuangan untuk kuartal 3 2022 ini. Oke, kita next ya. Perlu dipahami sebelum saya membahas mengenai kinerja keuangan ini bahwa sejak pandemi tahun 2020, saya kira berbagai perusahaan maupun perorangan didorong untuk melakukan transformasi digital, ya. Mereka harus bekerja di rumah, mereka harus yang dari pihak sekolah juga meliburkan anak-anak untuk mereka belajar di rumah. Akibatnya kebutuhan akan peralatan teknologi itu meningkat signifikan. Namun apa yang terjadi di tahun 2020, stok daripada notebook khususnya untuk PC itu sangat langka. Jadi kalau kita lihat dalam ringkasan laba rugi yang ada di layar ini di sebelah kiri, kita bisa memahami bahwa terjadi penurunan penjualan itu di tahun 2020 itu semata-mata karena adanya kelangkaan daripada barang. Tapi kemudian di tahun 2021, di mana supply sudah mulai sedikit pulih, terutama di kuartal keempat, pertumbuhan kami meningkat signifikan menjadi 31%, mencapai penjualan terakhir di 18,5 triliun. Jadi kalau kita pelajari juga, Metrodata selama 7 tahun terakhir selalu mencatatkan pertumbuhan yang positif, ya, kecuali pada saat pandemi di 2020, dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah 10,9%. Sementara laba kotor kami juga terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencatatkan pertumbuhan 12,2% secara rata-rata. Dan laba bersih juga mencatat pertumbuhan yang signifikan 14,4% dan mencapai laba bersih 509 miliar untuk 2021. Kita pahami di posisi yang kiri bawah bahwa komposisi pendapatan Metrodata itu terdiri dari 2 unit bisnis seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Agus, Pak Syafril juga Pak Budi, bahwa bisnis Metrodata terdiri dari 2, yaitu bisnis distribusi dan solusi konsultasi. Jadi kalau kita lihat di dalam kontribusinya di tahun 2021, memang distribusi itu mengkontribusikan 77%. Dan solusi konsultasi mengkontribusikan 23%. Kita pahami juga bahwa distribusi ini
bekerja sama dengan joint venture dengan Sinex, sehingga pada saat terkonsolidasi hanya 50% daripada profitnya yang terkonsolidasi. Sehingga walaupun solusi konsultasi ini mengkontribusikan 23% dari bisnis, tapi secara komposisi laba bersih, solusi konsultasi ini mengkontribusikan terhadap metodata 50%. Dan distribusi juga 50%. Di sisi kanan bawah kita bisa melihat margin yang biru itu adalah margin laba kotor, yang merah margin operasional, dan yang kuning itu margin laba bersih. Kita bisa melihat di posisi 2020 pada saat barang langka kompetisi menjadi sangat less, sehingga itu merupakan kesempatan ya bagi Metrodata memperoleh profit yang lebih baik, sehingga kita bisa melihat bahwa margin laba kotor itu mencapai 9%. 2021 sedikit menurun. Dan nanti mungkin saya akan jelaskan bagaimana di tahun 2022. Next, silakan. Nah, ini ringkasan neraca untuk 2021 ya, baik dari aset, liabilitas maupun ekuitas, itu semuanya meningkat, boleh dibilang dalam 6-7 tahun terakhir itu asetnya Metrodata itu meningkat lebih dari 2 kali. Pertumbuhan aset lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan liabilitas dan ekuitas. Dan kalau kita melihat juga di bawah return on equity-nya juga setiap tahun Metrodata memberikan kontribusi pengembalian terhadap ekuitas itu senantiasa 2 digit, dan di posisi 2021 itu 18%. Dengan posisi 2020 dan 2021, Metrodata tidak memiliki hutang bank sama sekali. Ini menandakan bahwa kami mempunyai strong financial ya untuk bertumbuh ke depannya. Dan dengan current ratio yang di posisi kanan adalah perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar, yaitu kemampuan untuk melunasi hutang. Metrodata juga sangat strong, itu rasionya rata-rata 2 kali dibandingkan dengan hutangnya. Next, silakan. Nah, ini adalah kondisi daripada finansial untuk kuartal ketiga 2022. Nah, sebelumnya kita patut pahami bahwa apa yang menjadi kelangkaan barang yang terjadi di 2020, kemudian 2021 mulai pulih di kuartal keempat, 2022 ini boleh dibilang terjadi cukup oversupply karena produksi daripada notebook dan desktop itu yang tadinya ditujukan ke negara-negara berkembang pada saat pandemi yang high end sifatnya, namun karena yang ditujukan kepada negara-negara maju seperti US dan Europe yang pada saat masa pandemi sehingga barang-barang di Asia itu langka, sekarang dalam posisi yang terbalik di mana negara-negara mereka mengalami resesi sehingga produksi dialihkan kepada produk-produk yang low end yang merupakan pasar di Asia, sehingga pada saat ini kondisi supply udah boleh dibilang kembali normal, bahkan mungkin agak sedikit oversupply. Dan kiranya kami bersyukur gitu bahwa pendapatan Metrodata tuh masih bisa bertumbuh ya di kuartal ketiga 2022 ini kita bertumbuh 3,1 triliun atau naik 26%. Namun laba kotor ini boleh dibilang marginnya kembali ke level sebelum pre-pandemi. Jadi kalau kita lihat tadi gross margin kita mencapai sekitar 9% di masa-masa pandemi, kembali lagi ini sekitar 7,8%. Karena oversupply yang ada di lapangan itu menyebabkan terjadinya kompetisi harga. Kompetisi harga ini menyebabkan kembalinya level daripada margin laba dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sehingga laba kotor kami ini meningkat di sini 200 miliar dan secara laba bersih kami tetap membukukan laba naik 6% atau sekitar 20 miliar. Komposisi pendapatan kalau kita lihat di posisi sekarang ini solusi dan konsultasi porsinya meningkat ya dari 23 yang di slide sebelumnya menjadi 27% dan komposisi laba bersih juga untuk solusi konsultasi ini memberikan kontribusi yang lebih yaitu 54%. Terutama karena memang profitability daripada distribusi yang tadi saya bilang kembali ke masa daripada pre-pandemi, sedangkan solusi dan konsultasi pertumbuhannya masih sangat strong, jadi komposisi laba bersihnya ini meningkat. Oke, next.
Nah, ini rasio-rasio saya kira singkat saja, tadi sudah dijabarkan juga untuk tahun 2021. Jadi untuk current ratio kami sangat kuat, ya 2 kali lipat. Terus kami juga tidak punya hutang, sampai posisi sekarang ini tidak punya hutang bank. Jadi pembiayaan dibiayai oleh hasil operasional daripada Metrodata sendiri. Kemudian return on asset kami juga ini sekitar 7%, sangat baik ya. Return on equity kami juga 2 digit di sini, sekitar antara 17 sampai 18%. Untuk margin tadi telah disampaikan bahwa sedikit menurun ya, kembali ke pre-pandemi level. Dan arus kas kita yang kita miliki 1,3 triliun ini juga kembali ke posisi normal sebelum pandemi ya. Untuk piutang utang persediaan ini juga pada saat pandemi itu persediaan itu sangat sedikit sekali karena barangnya langka. Nah, untuk yang posisi sekarang mulai kembali normal, sehingga bisa dilihat untuk pembiayaan working capital ini sendiri meningkat dengan posisi arus kas yang sekitar kasnya 1,3 triliun. Saya kira demikian, lanjut untuk penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana untuk outlook sampai dengan akhir tahun dan outlook ke depannya? Jadi kami telah memperhitungkan sampai dengan akhir 2022, kita percaya bahwa pertumbuhan pendapatan kami itu akan meningkat sebesar 15% sampai dengan akhir tahun, dan pertumbuhan laba bersih 10%. Kemudian di tahun 2023, walaupun sebagian besar daripada ahli ekonomi menyatakan akan terjadi resesi, tapi kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih akan lebih baik ya, karena kita lihat neraca perdagangan juga masih positif, inflasi lebih terkendali. Saya kira untuk kurs juga tidak terlalu berdampak terhadap Metrodata karena sekarang jual beli untuk yang persediaan yang ada di Metrodata ini hanya 20% yang dilakukan di dalam mata uang asing. Sehingga di tahun 2023 kami menetapkan target untuk pertumbuhan baik pendapatan maupun laba bersih, keduanya bertumbuh besar 10%. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk proses sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randi atas pemaparannya. Setelah mendengarkan penjelasan informasi korporasi dan strategi bisnis, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu ketik pertanyaan yang ingin diajukan pada kolom chat yang ditujukan ke everyone. Dan masing-masing dapat menyampaikan maksimum 2 pertanyaan per orang. Dan pada sesi tanya jawab ini akan dimoderatori dengan Ibu Fani. Silakan Ibu Fani. Terima kasih Bu Mel, dan terima kasih atas para Dewan Direksi atas pemaparannya hari ini yang sangat komprehensif. Jadi saya mulai untuk membacakan pertanyaan dari rekan-rekan media, investor, dan juga shareholder yang sudah ada di kolom chat box. Oke, yang pertama ada ditujukan langsung kepada saya dari Bapak Irfan selaku shareholder Metrodata, ingin bertanya mengenai target cloud yang tadi sempat disebutkan mengenai $20 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, berapa growth-nya? Karena tadi tahun 2002 disebutkan target growth-nya adalah 100%. Apakah di tahun depan akan sustain untuk 100% tersebut atau sedikit ada penurunan? Terima kasih, mungkin Pak Syafril bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tahun 2021 kita tuh hyperscaler bisnis itu penjumlahan ya, penjualan kita untuk AWS, Amazon, Google, GCP, dan juga Microsoft Azure itu sekitar $5 juta. Tahun 2022 proyeksi kita, dan kita sangat yakin bisa mencapai, yaitu $10 juta. Jadi pertumbuhannya tuh 2021 ke 2022 tuh 100%. Dan selalu kan kalau kita jualan hyperscaler business cloud ini adalah kita tinggal lihat billing bulan Desember berapa, karena kita billingnya kan bulanan ya Pak ya. Jadi itu
kalau tidak ada pertumbuhan pun tinggal 12 kali billing bulan Desember berapa nanti, itu kita sudah bisa lihat itu kalau tanpa pertumbuhan pun kita udah melebihi daripada 10 juta dolar ya. Sehingga saya membuat proyeksi dengan adanya demand yang makin besar ya, terutama semua cloud provider hyperscaler, AWS, Google, dan juga tahun depan ya. Ada info-info akan Microsoft Azure mulai beroperasi ya. Ada pernyataan resmi ya Pak ya, jangan itu dari saya. Cuma informasi kita sebagai partner itu juga akan siap data centernya gitu ya. Dan demikian ya, kalau 3 cloud provider yang terbesar di dunia, data center di Indonesia, adopsi cloud itu makin besar. Jadi mengenai data residensi terutama di perbankan dan juga di oil company dan juga di public sector sudah tidak ada lagi halangan mengenai keberadaan data karena semuanya sudah ada di Indonesia. Sehingga pertumbuhan cloud dengan hanya AWS dan Google aja yang sudah ada data center di Indonesia, plus juga provider yang lain seperti Alibaba, Tencent dan juga Huawei, itu pertumbuhannya kita bisa lihat besar sekali. Dan semua pemain hyperscaler rata-rata hidupnya hari ini mungkin 70% seperti saya katakan revenue mereka AWS, Google itu hidupnya dari digital native company. Dengan digital native company pertumbuhan consumption-nya tidak akan sebesar tahun yang sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Semua itu provider tersebut AWS, Google dan Microsoft itu fokusnya ke traditional company yaitu enterprise dan juga corporation dan juga SMB. Ya. Jadi itu semua partner itu kita diberikan insentif yang besar sekali. Kalau kita biasa berhasil jualan gini, dapat new account segala macam, consumption yang meningkat, insentifnya besar-besar. Ya semuanya akan fokus ke sana sekarang. Karena itu adalah pertumbuhan yang besar sekali dan masih untapped istilahnya. Ya. Itu karena itu kita sangat yakin pertumbuhan daripada cloud business yang hyperscaler itu akan bertumbuh boleh dikatakan dengan rata bisa 100% setiap tahun. Moga-moga bisa lebih besar lagi dari itu. Oke. Terima kasih Pak Syafril. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Irfan selaku individual investor. Ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Pak Randi. Apakah penyebab dari menurunnya gross margin di 9 months 2022 dibandingkan tahun sebelumnya? Dan pertanyaan kedua mungkin diajukan kepada Pak Agus. Sebagaimana dijelaskan tadi, unit distribusi ingin menjadi far dominant player di landscape industri saat ini. Apakah saat ini Synnex Metrodata adalah pemain yang dominan dan mungkin bisa diceritakan untuk competitive landscape-nya siapa saja pesaing yang signifikan? Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab penyebab daripada penurunan gross margin. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang sebenarnya ini tidak turun, tapi kembali ke margin di level pre-pandemi ya. Karena tahun lalu pada saat pandemi tadi telah disampaikan terjadinya kelangkaan barang sehingga kompetisi harga sangat tipis gitu ya. Jadi di situ margin daripada barang-barang naik. Dan sekarang pada saat barang sudah mulai kembali supply-nya, dan stoknya boleh dibilang oversupply, terjadi kompetisi harga dan itu menyebabkan terjadinya penurunan margin yang kembali ke posisi normal. Tentunya Metrodata juga menganut konsep konservatif ya atas barang-barang yang produk yang belum terjual. Kami juga melakukan pencadangan penurunan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ya. Jadi pada saat barang itu belum terjual dan ada umurnya, kami mencadangkan kemungkinan penurunan nilai sehingga gross margin yang dicanangkan sekarang apabila nanti barangnya terjual itu kemungkinan gross marginnya itu akan sedikit kembali naik, dimana tentunya tidak kembali lagi ke level daripada pandemi. Selain itu yang di bisnis distribusi, yang di bisnis solusi sendiri terdapat beberapa mungkin dari proyek-proyek yang implementasinya masih berjalan dan proses penagihannya belum dilakukan. Jadi adjustment terhadap margin ini akan terjadi di kuartal berikutnya. Saya kira demikian. Namun tidak kembali lagi ke level daripada pada saat pandemi di mana mencapai titik puncaknya. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua bisa ke Pak Agus. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tahun yang lalu kita itu sebetulnya sudah far dominan di dalam industri distribusi IT ini. Kompetitor kita itu kira-kira yang paling dekat 50% dari kita punya ya. Dan tahun ini perkiraan saya kita akan mencapai pertumbuhan yang lumayan. Mudah-mudahan akhir tahun kita akan mencapai 16 triliun ya di bisnis distribusi ini. Dan seperti tadi saya ungkapkan bahwa dalam keadaan sulit biasanya ya itu para kompetitor itu memperlambat pertumbuhannya ya. Saat kita lihat balapan mobil ya, kalau pas tikungan mereka ngerem kan ya. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan kesempatannya lebih besar daripada kalau jalannya lurus-lurus saja gitu ya. Karena dalam keadaan sulit ada kesempatan untuk kita bisa lebih baik gitu. Saya rasa demikian. Oke. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Randi. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang mirip sebenarnya, cuma saya coba rangkum jadi satu. Mungkin ini lebih ditujukan pada Pak Susanto mengenai bagaimana kelanjutan dari investasi di startup company, dan juga sempat awal pernah diceritakan ada rencana akuisisi untuk di salah satu unit solusi dan konsultasi. Mungkin bisa diceritakan untuk progresnya. Dan juga yang ketiga, bagaimana rencana dengan pembuatan data center. Terima kasih. Oke. Ada 3 pertanyaan. Saya mulai dari yang paling bawah dulu. Ya. Pertama adalah tentang rencana memasuki bisnis data center. Ya. Jadi ini masih dalam tahap explore. Ya. Di mana explore itu menyangkut beberapa hal, yaitu technical, ya. Kedua komersial, 3 adalah legal gitu ya. Jadi kalau tentunya dalam explore ini kita memang ingin mencari partner asing bersama-sama memasuki bisnis data center ya. Nah, kalau misalkan ini dalam explore-nya itu menjadi matang dan semua pihak menjadi setuju, mungkin bisa kita umumkan di tahun depan. Tahun ini pasti belum. Jadi masih dalam tahap explore. Doakan saja semoga kita semuanya berjalan lancar. Dan memang kita melihat tadi paparan dari Pak Syafril bahwa bisnis hyperscaler, bisnis cloud itu memang bertumbuh. Seperti Metrodata aja, cloud reselling aja bertumbuh 100% kan di tahun 2022 ini. Di tahun 2023 juga bisa dilihat kalau billing Desember kali 12 bulan ya, plus macam-macam, plus pertambahannya kita perkirakan bisa bertumbuh 100% lagi. Jadi tidak salah kalau kita memang mengekspor untuk masukin bisnis data center yang bersifat co-location ya. Pertanyaan kedua mengenai akuisisi daripada perusahaan solution and consulting atau system integrator. Memang Metrodata menjajaki ada 2 perusahaan. Ya, yang satu revenue-nya kurang lebih 1 triliun. Yang kedua revenue-nya kurang lebih di atas 2 triliun. Sedangkan revenue solution and consulting Metrodata itu 4 triliun. Ya, jadi kalau kita menambah 1 triliun lumayan. Kalau menambah cuma 100 miliar, energinya terlalu banyak untuk di ini. Nah, tetapi dalam diskusinya tentunya suatu hal yang tidak mudah karena Metrodata ingin menawarkan kepemilikan akuisisi dari Metrodata itu sekitar 51%. Karena kita menganggap investasi 51% dan bisnisnya itu masih bisa di-run oleh existing management. Ya, manajemen yang berjalan yang menjalankan bisnis usaha itu tetap dipertahankan. Nah, kelihatannya dari pihak yang target company itu tidak menyetujui penjualan 51%, walaupun valuasinya sudah tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Mereka ingin menjual 70%, sehingga bagi Metrodata itu kelihatannya terms yang tidak dapat kami setujui. Nanti kalau kami lakukan 70%, nanti hasilnya mereka sudah tidak terlalu bersemangat, nanti
dampak kepada pemegang saham Metrodata mungkin kurang baik di masa mendatangnya. Mungkin 1-2 tahun pertama sih baik gitu kan. Jadi perbedaannya adalah Metrodata ingin 51, mereka inginnya minimal 70%. Nah, tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang revenue-nya di atas 2 triliun itu mereka kelihatannya, kalau yang pertama tidak terlalu khawatir tentang kompetisi dengan Metrodata. Yang keduanya sangat khawatir dengan kompetisi dengan Metrodata. Mereka bilang, kalau saya berdiskusi, panjang lebar membuka data, angka, makanya kenapa sekitar 2 triliun lebih, saya nggak tahu angkanya, kalau 1 triliun kita tahu persis. Gitu kan. Mereka takut istilahnya semua data-data informasinya menjadi terbuka bagi Metrodata, khawatir disalip oleh Metrodata. Nah, mereka kelihatannya kemarin baru menjawab kepada saya, diskusinya sementara hold ya, gitu, sementara hold. Jadi kalau ditanya sama investor, sama publik, rencana akuisisi sementara ini hold. Jadi belum ada yang serius, gitu. Belum terjadi serius sekarang. Walaupun Metrodata sudah menyampaikan persiapan yang cukup baik, tapi tidak semua terms and condition itu dapat disepakati oleh antara calon pembeli dan calon penjual. Ya. Dan memang Metrodata ingin mengembangkan porsi business solution consulting lebih besar karena memang margin dan profitability-nya lebih baik. Tetapi ingat ya, Metrodata tetap juga ingin bertumbuh di bisnis distribusi karena kita sudah far dominan. Semakin far dominan semakin baik. Ya, oke. Pertanyaan ketiga mengenai adalah investasi di startup. Jadi Metrodata memang sudah sejak dahulu dan senantiasa akan selalu berinovasi di masa mendatang. Jadi kita tidak hanya bertumbuh dari bisnis yang konvensional maupun bisnis yang sekarang kita sudah lebih modern, ya, yaitu solution and consulting dan distribution, termasuk kita juga memasuki ICT e-commerce B2G gitu kan, dan termasuk digital marketing solution. Kita juga senantiasa melihat perkembangan bisnis digital native, baik startup, unicorn, dekakorn, maupun baik mereka sebagai customer maupun mereka sebagai calon investi dari Metrodata, dan mereka juga sebagai lahan kita bisa bekerja sama. Ya. Nah, untuk investasi di startup yang sudah terjadi di Metrodata itu ada 2. 1, kita invest di early startup, ya nilainya itu $500.000, deployment dananya belum full, baru sekitar 40% dari deployment dana ya. Tapi kita invest melalui venture capitalist. Karena menurut kami kalau melalui venture capitalist, mereka bisa invest minimal 5-20 startup lebih cepat dibandingkan Metrodata invest 1 startup aja 1 tahun belum tentu terjadi 1 gitu. Ya. Nah, itu kelihatannya mereka melaporkan hari ini valuasi total dana yang mereka kelola jauh lebih tinggi dari pada saat pertama kali diinvest. Jadi sementara laporan demikian. Tapi namun pun demikian ini seperti kayak reksadana. Jadi dana yang di venture capitalist maupun reksadana polanya sama, bahwa kalau kita belum melakukan exit, belum menjual, maka belum ada realisasi gain maupun realisasi loss. Jadi masih merupakan istilahnya di atas kertas valuasinya lebih tinggi. Jadi kira-kira itu perkembangannya. Yang kedua, kita memang ada melakukan investasi di e-groceries. Ya, e-groceries ya sebesar $500.000. Saat ini memang ya istilahnya perkembangannya revenue-nya bertumbuh baik, tapi tentunya efek pandemi ini kan selalu ada on and off. Pada saat COVID lagi naik, orang cenderung melakukan work from home, melakukan pembelian online lebih banyak, tetapi begitu cenderung lebih baik, maka akan melakukan secara offline atau melakukan secara fisik. Jadi perkembangannya karena ini belum ada 1 tahun, sementara ya demikian. Ya, kami melihat bahwa semua startup yang besar-besar sekarang melakukan efisiensi. Dan tentunya sebenarnya ini ada dampak baiknya loh kepada Metrodata, karena Metrodata itu one stop solution company. Ya, jadi di Metrodata, di business solution and consulting, sekalian mungkin menjawab satu pertanyaan tambahan lagi yang nanti ada yang berikut lagi. Nanti Fani mungkin tidak perlu diulang lagi pertanyaan yang berikutnya gitu nanti. Bahwa di business Metrodata kan ada distribution, ada solution and consulting. Nah, di business solution and consulting hari ini Metrodata itu bisnis terbesarnya 40% di financial industry. Ya, kemudian kedua telco dan oil and gas. Sedangkan di digital native itu adalah e-commerce, fintech, startup, unicorn, dekakorn.
itu sebenarnya adalah customer dari Metrodata tidak melebihi 5% dari total bisnisnya solution and consulting. Jadi, kalaupun mereka hari ini melakukan efisiensi, kami melihat bahwa mereka ingin melakukan efisiensi mungkin di sisi hyperscaler. Mungkin nanti mereka akan seperti Pak Syafril menceritakan, akan mulai beralih untuk melakukan hybrid. Nah, Metrodata punya 8 pilar. Ada hybrid solutions, ada cloud reselling, ada big data and analytics, dan juga ada yang konvensional juga. Jadi bagi Metrodata, apapun perkembangan yang terjadi di dunia teknologi, Metrodata itu one stop solutions gitu. Jadi artinya baik-baik saja, dan sebenarnya satu hal lagi, kita tidak mengharapkan mereka melakukan PHK banyak sih sebenarnya, tapi terjadi karena mereka harus efisiensi. Tentunya ini mengurangi kompetisi mereka menghijack orang-orang Metrodata, karena orang-orang Metrodata juga banyak yang berpindah ke perusahaan unicorn, perusahaan startup karena merasa tergiur gaji yang tinggi, pekerjaannya cukup fokusnya sedemikian saja. Sedangkan di Metrodata kan solusinya banyak. Kemudian mereka istilahnya ya di mana-mana perusahaan startup yang besar itu selalu menawarkan gaji yang jauh lebih menggiurkan supaya orang ingin berpindah kan. Nah, hari ini karena ada terjadi PHK, menurut saya itu sudah terjadi kembali kayak seperti istilahnya kompetisi yang wajar dan sehat gitu. Jadi selalu ada dampak baik dan buruknya bagi Metrodata. Kita akan terus tetap bertumbuh. Buktinya di 2022 pertumbuhan revenue kita di 9 bulan ini melebihi dari di atas 20% kan, di atas itu kan. Jadi istilahnya full year tetap akan bertumbuh 15%, laba juga akan bertumbuh 10%, dan tahun depan bisa bertumbuh 10% juga baik di revenue maupun profit. Jadi di segala situasi, resesi maupun terjadi efisiensi di perusahaan startup, Metrodata siap untuk menghadapi gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Susanto. Kayaknya jadi udah menjawab beberapa pertanyaan berikutnya ya, sekaligus juga ya, mungkin tadi. Ya, soal inorganic growth banyak yang tanya, venture capital juga sudah dijawab, dan juga tentang challenge di tech industry saat ini juga sudah dijawab. Mungkin saya coba ambil satu pertanyaan terakhir karena masalah keterbatasan waktu juga. Dari investor individu, Bapak Diki, mungkin ke Pak Randi ya, mengenai kondisi oversupply sekarang ini, apakah tidak terjadi peperangan harga antar kompetitor sehingga gross profit margin menurun di bawah level pre-pandemic? Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya Metrodata itu kan sangat unik ya, bahwa kita punya customer segmen yang luar biasa besar gitu ya, dari consumer, komersial, telco, kemudian di bisnis solusi juga ada enterprise, corporate, di general business unit. Jadi dengan adanya kondisi sekarang oversupply ini, kita mix di dalam consumer segmen itu, semoga bisa menyeimbangkan kondisi yang ada karena diversifikasi produknya demikian banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan kami bisa mempertahankan level sebelum pre-pandemi itu. Tapi kalau kita melihat sampai dengan akhir tahun, paling enggak kita masih tetap mempertahankan daripada gross margin lah, nggak lebih kecil daripada kondisi dibandingkan dengan pre-pandemi yang lalu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Randi. Pertanyaan dari Pak Diki tadi sekaligus menutup sesi Q&A di paparan publik hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Melanie sebagai MC. Terima kasih.